utangnya makin menipis. Alhamdulillah, terus kita bertemu, terus kita akan belajar, terus kita akan mengasah spiritualitas kita sehingga hari demi hari waktu-waktu kita semakin bermakna, waktu-waktu kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus suasana role model tambah yang kita akan terus kita ajaran-ajarannya. Kita bertekad menjadi umatnya kanjeng Nabi yang tak pernah kita lakukan jauh dari masa kehidupannya, tapi terus kita ajaran-ajarannya. Amin. Yang kita muliakan, guru kita Mursyiduna Syekh Haji Sadewa Tawi, kita berdoa beri panjang umur, diberikan kebenaran dan perjuangan-perjuangannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, selamat datang kembali di pengajian kita di hari Senin sore. Sudah siap catatan? Sudah siap? Sudah. Oke, angkat tangan semuanya. Oke, itu saya. Kunci mulut, crack. 1, 2, 3. Kunci mulut, crack. Satu lagi, yang lagi. Kunci mulut, crack. 1, 2, 3. Kunci mulut, crack. Karena sudah kunci mulut, nanti yang masih ngomong siapkan lapan. Siapa lapan gue? Siap. Karena pertama ngaji kok cuma ngobrol sendiri gitu. Setuju ya? Nanti yang ngobrol sendiri langsung kita lapan. Kemudian lapannya siapa? Siap. Saya itu sendiri saya. Karena saya ini dosa, saya dolim, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ngaji, direwangi, meninggalkan segala sesuatunya cuma cerita cicit banyak ya. Oke, Bapak Ibu hormati, hari ini senang sekali saya bangga banget ya untuk bisa bersama Ibu semuanya untuk terus belajar Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya pun dengan Mas David baru saja datang dari pagi maksudnya. Saking semangatnya sepanjang perjalanan itu nggak tidur, ngobrol sepanjang perjalanan dari Tanjung Priok sampai Semarang itu nggak tidur. Saking asiknya, turun di mobil break pun ngobrol. Dan tidak cuma itu mobil, masya Allah saya pun juga tidur karena diutak tadi saya. Langsung kegiatan cuma laris diutak. Aktivitas saking semangat yang luar biasa. Oke. Jadi Bapak Ibu hari ini judulnya adalah khawat setiap hari. Saya pilih sharing ini. Tetapi judul ini masih terlalu tinggi Bapak Ibu. Akan saya turunkan lagi. Saya sederhanakan lagi Bapak Ibu. Tadi kan khawat tadi Bu Titin kan 6 kali ya. Saya sudah berapa belas kali saya. Oke. Sudah berapa belas kali saya. Oke. Di sana 3 hari. Plus perjalanannya jadi berapa nggak tahu. Oke. Ini diturunkan di sini khawat setiap hari. Dan akan saya turunkan lagi Bapak Ibu dalam sebuah istilah namanya break time namanya. Apa namanya? Break time. Apa namanya? Break time. Tulis break time. Break time. Mengawali sesi ini Bapak Ibu, saya mau cerita teman saya tentang temannya. Saya punya teman bercerita tentang teman. Jadi temannya teman saya itu ikut pelatihan sekitar 8 hari loh. Gak main-main, tempatnya di Amerika 8 hari. Bayarnya di luar transport itu berapa? 114 dikurskan ya untuk bayarnya. Dikurskan ke rupiah itu 114 juta. 114 juta untuk 8 hari. Di luar akomodasi perjalanan PP pesawatnya dari Indonesia ke Afrika. Nah, teman saya ini teman dekat saya ini penasaran, wolong dino
Karena judul pelajaran justru break time gitu judulnya. Workshop break time. Bisa-bisa suruh ngapain? Pelakanya apa? Oke. Jawabannya sederhana. Mau diubah no, di maksudnya mau diubah no, maksudnya iya, disiapkan hotel, check-in, macam-macam, kasih pengantar. Oke, selama 8 hari, teken kontrak, HP, nggak boleh komunikasi, nggak boleh ke siapapun, bla 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 macam-macam gitu teman-teman, macam-macam. Pokoknya selama 8 hari intinya adalah diajak untuk mengenal alam, diajak untuk mengenal alam, sampai dewi, gitu, kasih panduan-panduan lah gitu, kasih panduan-panduan gitu. Pertanyaan itu ada apa gitu, ada cuma delok ngono wae katanya, intinya ada apa? Kata dia, habis itu saya punya semangat luar biasa. Bukan tidak dimotivasi, tapi aku semangat, aku merasa punya kekuatan, aku merasa ada empowering, ada kekuatan. Aku rasakan pasar jadi kecil, jadi ini. Intinya teman saya yang hadir di sebuah workshop namanya break time ini mau dijarno, hanya tidak boleh main HP, nggak boleh komunikasi, nggak boleh ngomong, pokoknya betul-betul sendiri-sendiri teman-teman selama 8 hari paling perubahan yang luar biasa. Itulah namanya pelatihan break time. Jadi di sana coba diajak menikmati ketika duduk. Itu masih bisa di Amerika tadi ya, duduk. Diajak untuk melihat betul-betul sejenak kelihatan apa. Sejenak lihat matahari terbit, lihat pohon-pohon bergoyang-goyang. Menurut 114 juta burung PP Singapura dengan ke Las Vegas, Singapura itu teknik dan sebagainya. Itulah sebuah workshop namanya break time. Oke, saya di sini teman saya nih, hanya satu aja di Amerika. Di Indonesia aja banyak banget. Di Indonesia aja banyak banget. Oke, banyak banget. Teman saya, mana aja? Tak jelas. Oh iya, silahkan ikut kelas namanya Pak Pertade namanya. Pertade di Bali. Ya, judulnya relaksasi gitu kan. Sama, ini banyak 107 juta. Suruh ngapain? Order di Bandung, dikasih makan sasae, bahkan dimakan sasae. Itu ada Pertade. Ada juga Gede Perapat. Sama, banyak juga mahal. Gono-gono sama persis. Ini presiden kesehatan, ini ke meditasi. Kemudian ada lagi banyak, ada Vipassana. Ada lagi agama sebelah, ya, dia gelar namanya retreat. Jadi kalau ada yang mualaf tahu terus retreat. Jadi saudara Sarwati ini buahnya sebenarnya. Kebetulan saya sudah mendalami Vipassana ini saya. Jadi dan banyak lagi harus saya sebutkan, di Indonesia buahnya banget. Nanti teman-teman kalau suka googling retreat aja, buahnya banget, ada berapa banyak lembaga begini. Bahkan retreat itu awalnya kan dari agama sebelah ya. Tapi akhirnya banyak retreat yang didesain untuk umum, artinya tidak berkaitan itu. Bahkan yang meditasi dan sebagainya juga sama. Nah, saudara-saudara,
Apa yang sama? Apa yang sama teman-teman dari semua ini? Apa yang sama? Menyendiri. 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 Minta. Sering minta, Allah nggak bersama dia lagi minta bukan betul. Minta adalah betul-betul melakukan pit stop bahasa lain. Pit stop. Pit stop itu break, jeda dari berbagai aktivitas yang lain. Jeda dengan berbagai lain. Jadi betul-betul jeda. Jadi saudara, ketika kita tak sedang berkomunikasi dengan orang lain, maka kita akan berkomunikasi dengan diri sendiri dan atau berkomunikasi dengan Zat yang Maha Agung. Jadi ketika kita kesendirian, kita sendiri, alamiah betul-betul ya, ada yang sendiri gitu, jadi ngomong dengan diri sendiri, alamiah. Lagi gak bersama-sama dengan siapapun kan, ngomong dengan diri kita sendiri, ngomong dengan diri kita sendiri, atau ngomong dengan Allah gitu, dengan Zat yang mengaku gitu. Ini alamiah. Sayangnya teman-teman, banyak orang tanpa sadar hari ini kehidupannya melekat dengan teknologi. Melekat dengan teknologi. Contoh teman-teman, berapa banyak keluarga Indonesia di rumah itu TV-nya mancar. Nyala terus gitu. Kalau enggak, radionya, entah radio Gajah Mada, radio oke, kayak gitu. Saya enggak pak, radio, TV, kita boleh dangdutan terus misalnya kan, tetangga kiri kanan gitu. Jadi hidup kita ini penuh keriuhan gitu. Jadi diri kita ini penuh keriuhan. Jadi saudara, setiap saat kita ini apa? Kita diberikan oleh keriuhan terus dari negara. Jadi kita sering berganti. Ini alamiah ini. Wah, misalnya bakso. Jagung bakar, jagung, bubur. Trigger gak berubah. Jadi kita trigger terus sebenarnya. Belum tadi TV ini mancar. Lagi nunggu, akhirnya jadi milik TV, betul? Pemerintah Amerika tidak mengakui Presiden Prabowo karena curang. Kan dari mikir. Ini contoh sederhana itu. Ini contoh sederhana itu. Itu baru digital TV, radio. Detailnya El Sinta. Ada kecelakaan tunggal di ruas tol Jagorawi. Jadi Jagorawi wah tuh betul. Tapi mungkin kita jadi mikir Jagorawi. Oke. Terus burung-burung kenapa boleh rapat kan? Bapak nanti ada ini. Rapot ya kalau ini. Kalau jatah kita orang dikek kali cara kita loh dipakai ada dini.
pakai. Terus. Hati-hati lu kita kan baik kan, ojo aja umpannya gitu. Ini digocek orang lanang. Ditembak paling misalnya gocek ojo gitu. Tapi kalau digocek orang lanang, kan jadi pikiran betul ya. Kalau dia ngomong kemarin di main ojo, nggak ada masalah. Tapi betul kalimatnya, ini digocek orang lanang. Gitu jadi pikir gitu. Nangkep sudah. Nangkep ya? Nangkep? Jadi teman-teman ini saya mau agak tinggi sedikit harapan saya teman cukup paham ya. Karena saya anggap ini yang ngaji ini orang intelektual amin ya. Intelek gak harus bergabung tinggi ya, gak harus kuliah dulu gitu. Saya kuliah dulu, ini oke nggak jelas. Jadi terus di kendaraan tadi saya naik mobil saudara. Jadi mobil saya itu harus ada problem di poros kiri. Terus saya itu karena ngambil lah lupa iseng-iseng lah logar lupa tak punya waktu nih. Ternyata jajaran ini udah nyumbang di depo di rokok slot itu wah kan aku dia nyumbang rokok slot aku lagi sumbang menang jadi orang itu belas kayak gitu. Jadi tanpa sadar saudara kita ini selalu dirangsang, di-trigger, dipatek sesuatu yang bikin kita mikir. Belum lagi di antara kita, teman-teman, setiap saat kita belum melekat dengan namanya gadget. Tangan terus juga gadget saya. Jadi teman-teman, akhirnya apa saudara? Akhirnya tanpa kita sadari, pikiran kita ini sibuk. Pikiran kita berputar terus. Kalau kita belajar dulu di sini, gelombang otak kita ini bisa ada gelombangnya boleh ya. Otak kita itu bisa diukur pakai alat EEG, elektroencephalograph. Jadi otak itu berputar setiap detik ada berapa putaran gitu. Oke, ada namanya beta, bukan beta itu gitu. Saya nggak tahu kok kenapa dinamakan beta gitu. Pikir serius ya? Iya, tapi masalahnya beta ini tahu nggak, saya kelola bayi ya di sana gitu. Jadi beta ini gelombang otak itu putaran cepet banget. Itu 12 cycle per detik, CPS muter. Ada beta, ada alpha, ada theta, dan delta. Di gelombang otak delta kan Bapak Ibu dipasang pakai alat ini tubuh ke EEG namanya, elektroencephalograph. Begitu otak itu melakukan begitu kita dikit tenang, subhanallah, walhamdulillah, syukur. Mikir tanggulnya tubuh mau sunai lagi. Jadi teman-teman akhirnya teman-teman kita ini dominan pakai gelombang beta. Gelombang beta gelombang stres. Mestinya gelombang untuk berpikir, menganalisa. Tapi karena salah penggunaan, teman-teman, itu dirangsang dengan wah gitu curang ternyata pilpres ya. Ya soal curang sih oke lah usah dia lah gitu aja. Tapi ngapain kita pusing-pusing bikin curang gitu aja. Itu rasanya gitu. Biasa jadi geletek gitu aja. Itu selesai. Jadi kita di sini itulah saya baru paham teman-teman kita belajar brainwave itu gelombang otak. Saya baru paham kenapa kita nggak boleh gibah, nggak boleh fitnah. Gibah itu mesti itu kayak gitu. Yang pasti orang yang banyak di beta yang dua betanya pasti bodoh. Kenapa? Kemampuan analitikalnya lemah. Ini beta yang salah tempatnya.
Atau karena bikin masalah, bikin apa, jadi penting. Untuk kita, yang kita banyak beta, itu cirinya apa? Overthinking namanya. Overthinking. Overthinking itu berpikir over berlebih-lebih gitu. Oke, papain kok mampir ke Ungaran ya. Di Ungaran apa? Iya, soalnya kalau ini budi, apa hubungannya gitu. Jadi, gitu kan. Overthinking kayak gitu. Ada khawatir, takut, anxiety, gitu. Lanjut. Intinya teman-teman, ini gelombang beta, turunnya ke alfa, theta, delta. Idealnya ini selaras ini bukan baik buruk. Penggunaan selaras itu pasti tak. Selaras. Tetapi mana mungkin akan selaras ketika hari-hari kita sudah berbeda seperti itu. Hari-hari kita sudah sepadan gitu. Sepadan itu kan semakin trigger, ada saatnya kita sepadan ya, karena besok ada yang baru kader juga duit, oke, sesekali tempo, oke. Tempo, yang besok itu periksa, itu juga duit, oke, sekali. Tetapi tanpa sadar kita ini sering-sering sepadan gara-gara apa? Tahu sepadan nggak? Ibu tahu? Apa sepadan? Betul ya, sepadan. Sepadan lawan kata standar dulu. Iya, pikir. Yang itu akibat dari trigger gitu loh. Ibu, Pak baik-baik aja tidur ya anak lain gitu. Tapi ketika pertemuan RT demo anjing. Demo paru. Oke. Demo spring bed, langsung nih wah dari WNI spring bed rumah. Oke. Terus tambahnya do tuku kita enggak. Itu udah jadi sepadan. Artinya sepadan karena trigger, bukan karena kita menyelesaikan tesis, nulis artikel, bikin konten. Itu kan sepadan karena stres yang diciptakan. Jadi kita ini duanya sepadan gara-gara trigger dari faktor eksternal. Habis ini, Bapak Ibu rekap? Yang rekap boleh tujuh jari. Selama itu jalanannya aman. Serius besok sampai lapar candel kayak gini. Oke, jadi bercermati, jadi kita ini banyak sepanang overthinking gara-gara trigger, itu problemnya. Trigger radio, trigger tonggone, trigger sosial media. Apa-apa yang saya ingin mau sampai Twitter terus musim pemilu macam-macam. Wah ini program ini ya Excel patah apa ya ini soal ini soal 16.000 TPS ini dulu lagi ya udah mungkin itu iya, tapi itu bukan urusan kita. Ya kalau jenengan pejabat negara wajib bikin. Oke, itu memang gitu kan. Ono kasus kriminalitas kalau ada polisi, Anda memang layak untuk pelajari. Karena sense dunia Anda, betul ya? Tapi nih kita orang itu polisi, itu penegak hukum lapak ngapa? Itu yang nambah. Dan saudara-saudara, hari-hari kita sebagian waktu kita bocor emosi kita. Sebagian waktu kita dalam sehari bocor hanya gara-gara trigger. Jadi kan stresnya bukan karena ngurusi masalah dewi tadi Bapak Ibu ya. Stres kita bukan masalah sesuk masa opo begini. Stres kita guru-guru. Wong keluarga masih oke, itu bagian dari kita masih mikir gitu aja.
Nek orang urusannya blas kowe. Kalau ya Ibu ya. Halo? Halo? Itulah Bapak Ibu gelombang otak kita akan terus dominan masuk ke beta. Akhirnya isinya sepaneng, suudon, takut, anxiety, bahasa psikologinya overthinking, khawatir tidak jelas yang dikhawatirkan. Aduh sesuai Indonesia juga terus gini. Ada biaya mana? Ngomong itu putaran kedua gede biaya. Aduh, malah Bapak Ibu termasuk sama waktu Bapak Ibu dalam konteks bicara neuroscience, stop ngaji yang bikin stres. Kan ada yang ngaji sih, hati-hati, sini kan hati-hati Bapak. Kan ada ngaji udah gitu deh. Wah, dalilnya mana itu? Hati-hati, selalu setiap yang main itu selalu lihat dalilnya tinggi, mereka. Langsung nggak sempat apa hikmahnya, dalilnya Rasul ajarkan nggak? Ngomong-ngomong dia nggak pernah baca hadis, kok nggak pernah baca mustalah hadis kayak gitu. Tanya masih lepaskan. Jadi teman-teman kalau ngaji kok balik ngaji malah hati ini panas. Oh, dia jadi sang penilai, hati-hati kita nilai. Wah, Bang Sadi udah sholatnya sah kayak sholatnya kono. Sholat sah dan tidak rusak dosa Allah, betul ya? Sholat itu dia lagi bisa begitu, betul tidak? Betul tidak? Ini pertandingan belum selesai, perjalanan belum selesai. Jadi banyak orang itu setiap hari sini menilai gitu, menilai. Termasuk kalau pakai kerudukan, pakai cadar. Kok selapis-selapis wahai. Kita berarti hati ini sih, orang bener. Kan dia, kok cadar, kok sholat berdiri. Hati-hati. Itu tahu. Itulah kenapa kita harus berlatih untuk memiliki nafsu mutmainnah. Jangan tenang. Lanjut. Jadi saudara secara alamiah kita banyak bermain di beta dan tidak mengasah di alfanya, betanya, deltanya. Beta apa theta, delta nggak diasah. Tidak diasah. Jadi yang kita asah hanya ada di beta, ini tidak diasah. Akhirnya hidup kita kering. Hidupnya kering. Bagi sebenarnya mau belajar serius, saya ada 2 buku teman-teman yang boleh dibaca. Bukunya anak Wise namanya Gelombang Otak Berpikir. Buku satu dulu. Tadi sedih paham. Nah, maka teman-teman, mohon maaf ya. Halo. Orang yang hidup di wilayah yang sempit, ramai, pengap, itu secara ekologis sangat tidak sehat untuk saya. Anak-anak yang di lapang, yang dalani teman-teman ya, di Lavera, yang ngapain, apa setiap harinya bertanya kekerasan dia. Itu sangat bahaya untuk masa depannya. Sangat bahaya. Itu calon-calon preman teman-teman. Hati-hati itu. Waktu kita didik anak-anak kita, keluarga kita, kajian kayak kami teman-teman ya. Maksud nanti kayak harus. Kenapa? Jadi ketika hidup di lingkungan, termasuk kenapa keluarga sakinah atau rahmah, ketika berantem mulu, anaknya gelombang beta terus.
Halo? Coba. Pertanyaannya, gimana Pak? Lingkunganku terlanjur error Pak. Ini juga. Gimana Pak? Baik itu. Baik itu itu. Iya. Nanti dia pindah ke BSD sana. Di teras. Orang gede ya Pak. Kemah. Kemah. Aduh tangga gua ya Allah. Besok wis gendut, Nah, teman-teman, jika kita tidak bisa merubah lingkungan kita pindah mungkin kita mau mengurang pada sebagainya, maka teman-teman mainkan di sini. Mainkan ini teman-teman. Mainkan. Dalam kondisi seserem apapun kalau udah terlatih gak ada masalah. Tapi lagi ini semua butuh latihan. Seserem apapun, mainkan di sini. Apa cara mainkannya? Mainkan yang break time, pit stop. Kita menyengaja untuk sejenak hening, tulis sejenak hening. Sejenak hening. Kita sejenak hening. Sejenak hening. Kita mengambil jarak dengan objek reriuhan tadi, teman-teman. Objek reriuhan tadi kita ambil jeda. Maka saudara-saudara, betul-betul kita mesti betul-betul mengambil jeda. Break time. Break time. Berarti kita no mind state, tidak berpikir. No mind berarti nggak punya otak. No mind state-nya nggak mikir. Oh tapi ramu kan apa? Oh saling ramu ya, berarti latihan makanya. Ini nggak tepat orang stres dikandani dengan teknik ini nggak. Ya ini latihan. Kalau Bapak Ibu hari ini mulai latihan, mungkin baru 2, 3, 4 bulan ke depan baru mulai kemajuan Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan berarti begitu ngaji ini langsung enggak. Termasuk ikut sholat langsung pulang wis baru enggak mungkin. Saya juga sholat belasan kali baru belakangan maghrib. Biar tengok tok, orang latihan. Sholat tengok tok, nangis aku nangis dewi ya. Betul. Kamu nangis aku nangis dewi gitu betul. Betul. Kalian aku nangis dewi kok. Pada gue pergi kamu. Lagi gitu ki, aku sing error gitu. Betul. Nangis aku. Lihatnya sholatnya khusyuk gitu kan. Lihatnya sholatnya kayak ya Allah tempatnya enak, udara segar. Loh kok aku sholatnya biasa aku udah bikin rapi dari Semarang. Ada juga atau apa-apa gini. Saya bisa begini. Why? Ya karena masa belum cukup terlatih. Tapi karena istiqomah tahun demi tahun tambah baik gitu. Maka teman-teman akan saya latih dari awal untuk melakukan break time. Oke, halo. Nah, jadi teman-teman kita break time. Caranya
mengambil jarak dengan fokus. Caranya memilih fokus, jadi mengambil jarak dengan fokus, gerak. Misalnya, maka ambil fokus, terserah fokus mana yang bisa diambil. Oke. Pokoknya ambil fokus pada fokus yang bukan itu tuh gitu. Tapi mengambil objek sendiri. Banyak saya bisa syarat kalau kita juga sendiri. Favorit saya dalam teknik vipassana itu teman-teman fokus pada nafas. Yuk tarik, lepas, tarik, tarik, lepas. Saya fokus pada nafas. Jadi kamu juga perlu latihan terus tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Boleh latihan? Boleh. Yuk, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Bisa? Bisa? Bisa. Kita tarik, dan banyak oke. Nanti lama-lama saya tarik. Allah. Nah, saudara baru bisa berhasil ketika betul sepenuh hati ada di fokus tarik lepas. Karena misalnya orang lesu tarik lepas tarik, kita bikin fokus ke sana, itu belum berhasil. Ikut terus. Nanti ada 1001 teknik banyak. Termasuk nanti banyak VAK, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. Visual yang dilihat, didengar, oke, disentuh atau dirasa, diraba. Olfactory, penciuman dan perasaan. Terus jalan. Oke, setiap hari kita jalan, kita punya pola jalannya. Tapi kita pengen ngajak jalan betul fokus. Mungkin kita biasa, saya Pak Bambang serapa biye melakukan alon-alon begitu. Kita gerah. Padahal betul Bapak saya pagi subuh ke masjid berjalan reaktif. Betul-betul kanan, kiri, kanan. Sadari kanan, kiri, kanan, kiri. Nanti begitu kali ini ditambah lagi. Allah, betul. Matur nuwun betul matur nuwun proses jalan kiri kanan ini baik. Kok bisa nih apa lagi? Terus tuh di masjid saya Baitul Mutakin itu kan tangan. Gitu ya. Terus di lampu merah, pas merah, oke, udah. Allah. Dan sebagainya. Jadi kata kuncinya apa teman-teman? Break time itu adalah kita menyengaja mengambil satu titik fokus tertentu dan kita melakukan apa yang disebut mindfulness, sepenuh hati, sadar penuh. Mindfulness, please teman-teman googling YouTube tentang mindfulness. Itulah break time. Orang Jawa bilang eling, yang itu bukan ingat, eling itu eling. Nah, eling orang waspada, dari suara asing, dan sebagainya.
Saudara-saudara, ini sangat sederhana. Tapi karena saking sederhananya, banyak orang tidak percaya. Nah, kembali ke cerita kholat. Nah, kholat gak usah diajari itu. Gak usah diajari tadi ya sambungan ini. Kenapa? Sudah jelas gak boleh ngomong. HP dikumpulin. Bahkan sholat pun dewe-dewe. Jadi betul-betul kita dalam kesendirian. Tentu nggak usah dijelaskan secara sains ini sudah secara otomatis. Gode enak, semilir, pejitnya wapi. Oh, bagian belum lihat, pejitnya wapi, jati. Jadi pecet atak-atak kita harus diajari dia ada main bonus kok. Betul ini. Orang diajari main bonus, sopo, dengan cerita di masjid aja itu sangat. Lihat itu, lihat ornamen lampunya. wih, orang dikasih teoris langsung gitu. Jadi kan jalan sekitar masjid aja. Ada hubungan bonsai macam-macam. Wes, lagi lega malu-malu. Ya Allah, langsung kesadaran penuh pada malu. Ya Allah. Bahkan dulu nyamuk loh, Anda digigit nyamuk kan. Ya Allah. Bahkan kita digigit nyamuk itu. Orang bilang, ya Allah, selangir dijedot getih. Ya Allah, ya kawin tuh ini. Orang sampai kali barang juga ini. Ya Allah, pripate. Itu udah main fulus itu. Gak usah belajar teori-teori ini udah langsung otomatis. Tadi mau vipassana, mau kan cuma itu sebenarnya dikondisioning secara tepat. Nah, kabar baiknya ketika kita tahu dasar ilmunya, kapanpun kita bisa main itu, maka kita sebutnya kholat setiap hari. Bahkan sholat kita pun harusnya kholat. Ketika kita angkat tangan, Allahu Akbar itu sepenuh hati. Nah itu kalau nggak latihan, nggak membiasakan, nggak iso. Siapa yang belajar sesuatu soal ini? Jadi teman-teman bisa kapanpun duduk karena sadari bahwa ini kan porsiku ya. Nah, teman-teman besok nanti ini teori break time. Bagaimana dengan kholat? Kholat kita dibimbing, ini yang luar biasa. Yang dicolongin tok. Di sini ya, di menikmati alam, itu pun hasilnya sudah luar biasa. Apalagi dibimbing. Kita disibukkan dengan baca Quran, sibukkan dengan sholat, sibukkan dengan kita dibimbing. Oh, pasti powerful. Pasti powerful. Makanya Bapak Ibu, setiap hari kita mesti berkhawat, beruzlah nanti setiap hari. Ada harian, ada pekanan, ada bulanan, bahkan tahunan. Harusnya orang mampu itu setiap tahun harus umroh. Tapi banyak orang umroh nggak dapat apa-apa. Kenapa? Dia gagal mindful. Coba lihat kelakuan orang umroh. Lagi bawa, guys, aku lagi putaran kedua. Ini ternyata enak banget ya ketemu orang ketemu ini, guys. Jangan salah, tak rebut itu tapi tak rebut benar. Gitu, ini guys, ini putaran kedua ini, longgar alhamdulillah, kok baru ini longgar lagi.
Iya, nanti saya juga gini, aku lagi saya, oh, pantesan orang tua nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ya nggak dapat pendidikan ini, teman-teman. Dia nggak salah kan nggak dapat pendidikan. Kalau bisa kalau rumah jangan HP delete. Sibuk saya. Jadi, wah, pernah umroh nggak ada apa-apa. Kenapa dia gagal mengalami proses pencerahan belum kotanya bermain. Wes kono sing lemah udah gitu. Beda terus. Tasik gede bangganya bahkan bangganya tas gede gitu kan. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Ya kenapa? Ngaji ora kan piye coba. Ngaji ora piye. Betul kok, jadi orang. Masa orang pada pikir macam-macam ini. Soal apa soal aku kan bilang kita dalam rangka belajar teman-teman ya. Iya. Kita saintifik, kita berusaha saintifik. Tidak elok-elokan. Maka please teman-teman istiqomah ngaji di bersama kita, amin teman-teman. Baik akan dapatkan pembelajaran dari saya, Mas Amin, Mas B dan yang lain. Kita akan terus belajar agar kualitas hidup kita lebih baik teman-teman. Kualitas hidup kita lebih baik bersama. Please praktek. Setuju ya? Sampai hari ini belajar sesuatu. Padahal nanti coba nanti. Nah, nanti tidak kawan. Orang dikandani ilmu ini. Ketika makan kan hanya sebelum makan duduk dulu, betul ya? Lo itu kan mangkok sayurannya macam-macam, ada labu, ada apa? Ya Allah. Karena orang ngomong, akhirnya dulu ngawasi apa ya, betul ya? Coba nggak ngawasi, kan gitu kan? Kenapa lo? Cici aku. Marah kaki. Aku orang kenal gitu, terkenal aku. Rupanya aku aku orang kenal yang ngomong. Kok mau aku keras? Kan gitu betul ya? Tapi karena benar mau tidak mau kan lihat objek secara alamnya karena benar. Tadi kan karena benar akhirnya lihat memilih objek yang ada. Objek menjadi nawar. Allah sehat, saya buka. Kita lagi pasarnya gendeng. Ini kan alamiah gitu, betul ya? Betul? Ya Allah, dilepas teh panas kalau duduk batu. Allah, terima kasih ya Allah. Itu kan mindfulness itu. Dan apa-apa, akhirnya diabek, malah ada gitu. Artinya dengan ada maaf ini, nanti bisa praktek sendiri loh teman-teman. Praktek sendiri teman-teman. Gitu loh. Karena nggak ada objek jago, jadi mikir. Jadi kalau di sana itu kita dikondisikan di tempatnya, alamnya, situasinya. Tapi sungguh dari belajar ilmu dasar teori sederhana ini, saudara-saudara bisa praktek. Saya pun setiap hari berusaha follow-up. Setiap hari. Ya ini bahasa kita sih. Langsung salah melakukan mindfulness. Kalau makin kita nanti mindfulness, kita akan mendapatkan sumber kebahagiaan dari dalam, bukan dari luar. Ini paling luar biasa nanti. Ketika saudara seperti terlatih mindfulness, maka saudara akan mengakses kebahagiaan itu bersumber dari dalam, bukan luar. Nah, selama ini kebahagiaan kita selalu bersumber dari luar. Senang anak wis gede, wis mentas, aku senang lah, apa senang ini. Sama anak dia putu, aku mesti bahagia. Ya saya bahagia, so dia putu tambah bahagia. Itu cara berpikirnya itu. Soalnya dia rumah aku bahagia. Ya saya bahagia, so dia tambah bahagia. Gitu. Oke? Kenapa?
Tidak. Nanti Bapak Ibu semakin nanti kita terbiasa melihat titik objek sendiri. Benar teman-teman, kita tuh sakitnya selalu sedang lali teman-teman. Orang kalau enak, syukur kalau syukur teman-teman. Jangan hidup ada kurang syukur, itu sebenarnya problem aslinya. Syukur bukan sekedar, tapi itu butuh exercise saudara. Karena bicara kurang, selalu akan ada kekurangan dalam diri kita loh saudara. Enggak kan baru-baru gitu. Jadi ada selalu objek derita. Kita selalu mengakses derita dalam diri kita. Bukan kenikmatan karunia Allah gitu. Kurang juga kita ini. Aku dia jajan kudu nangis baru ini. Dan kekurangan gitu. Kudu mobil gue Lexus sama gue ya. Ini saya faksa. Lu nangis aku jajan ini dulu ini betul ya? Tapi aja alhamdulillah Allah kasih mobil ya Allah. Ngisi BBM pernah masalah. Pengen siap mikir. Bayar keren. Ada Pak UKT siap. Enak. Apa enak ini? Ketika bilang itu ya kan fulus baik. Ya Allah. Udah pengen insya itu gitu. Itu kurangi ya Allah. Aku suka nggak ada yang dia untuk di protokol kiri sedih banget. Oke. Tapi ketika melihat Allah terima kasih sebenarnya seger ya Allah. Kalau seger gagal kan itu. Lo kan banyak kancamu sama orang itu melakukan ini. Betul gitu. Sama orang itu ya. Sekarang aku deh. Buyutan. Gitu. Kemarin saya tuh tilik kulit saya masuk rumah sakit kemarin sekali hari Kamis. Aku jadi ya Allah, aku baru saya baru tahu alhamdulillah semoga terus sehat ya. Amin. Baru tahu. Aku bolak-balik ke rumah sakit dulu karena bedik sudah. Tiba dijahit ini itu artinya orang nanti lopo itu. Ini, nah ketika dulu aku ini kan lali nih, duitnya kayak apa bantal lali betul ya, betul ya. Kalau ya Allah sehat lali nih, ini kalau lembar ini lali gitu. Dulu anaknya papa gue peringas lali nih kok beli mau ngapa sah gitu. Kan gitu ya bu. Itulah kita melatih diri kita untuk mindful break time. Jangan beri ruang otak kita untuk selalu terpicu, tertrigger dengan sesuatu di luar, saudara. Nah itu butuh latihan. Butuh latihan. Maka teman-teman hormati, semalam ya kan kami dengan Mas Amir Raswibi dan teman-teman yang lain. Oke, kita sepakat teman-teman. Kita lebih banyak mengatakan teman-teman di tahun depan menggunakan kholwat. Kita akan memaksa ini kan nafsi-nafsi. Apalagi bisa dengan biaya dan sebagainya ya. Tapi betul teman-teman kami sedang merancang, kita akan mau godok teman-teman. Insya Allah kita akan banyak lakukan riyadhah. Tapi yang boleh ikut riyadhah hanya yang menyiapkan diri untuk ikut kholwat. Oke, diatur, kan nanti pakai biaya ya transport, ya izin bayar sekor ikut riyadhah misalnya. Jadi niat untuk ikut itu akan kita bekali, jadi betul-betul nanti hidupnya itu semakin ini sedang mau kita rancang teman-teman. Jadi kita teman-teman yang mau serius akan kita dampingi, kita temani bareng-bareng kita sana ya, bareng-bareng kok. Ini aku baru Mas Wiwi dikira aku gratis, aku bayar aku yang bayar, aku jangan dikira wah ini Pak Bawang untuk gratisan. Memang kayak Ustaz Wali Songo itu gratisan kan bujuri. No, ini semua bareng-bareng. Jadi kudunya jadi atraktif kabeh. Karena udah mampu ya saya bareng-bareng. Idealnya tak traktir tak sewake bis biju, ya wis kan budak. Tapi mohon maaf belum mampu. Tapi saudara, aku nunggu di pakai baju
Ya Anda nggak mandiri juga kan gitu ya. Pikirannya aku dilayani bukan melayani, kan pada. Bisa berlatih, bisa. Ya, teman-teman lihatkan, teman-teman lihat tahun depan juga mau. Bahkan monggo besok masih ada angkatan terakhir. Yuk, masih ada angkatan terakhir besok. Ya. Silahkan teman-teman, masih ada angkatan terakhir besok yang mau ikut, monggo silahkan. Acara tidak gratis, acara tidak bayar Bapak Ibu. Bayarnya itu hanya untuk melakukan ini transport kalau di mampir jalan. Jadi ditutup tak sewa jet itu rumahku wes udah di ya. Itu bisa mati karena mohon maaf bisa mati. Khawat ini kan masuk di wilayah kita diajak ditarik ke Pak Mas gitu. Dan itu bagi-bagi yang sudah mengikuti, alhamdulillah betul ya. Tapi niatkan tahun depan ikut lagi sehingga kita terus peningkatan. Saya setiap khawat mengalami satu wow aham momen tersendiri. Ya setiap kandidat artinya tadi ingat awal saya khawat aku nikah kita dunia gini lah aku boleh bosan lihatnya coba deh mati alhamdulillah aku wah piye bosan kudu yang layu telur itu aku boleh kudu layu dan nangis dan sholat khusyuk ngaji wah kok anak belas gitu. Tapi alhamdulillah kasih Allah saya diberi istiqomah tuh hadir lagi alhamdulillah baik. Ya orang kali ini jadi. Jadi setelah itu agendakan, niatkan, bahkan lewat sholat mohon Allah bagi supaya mendekat kepadamu. Apapun yang buat hamba bisa mendekat kepadamu, mudahkan. Yang ragu-ragu yang khawat, so fikirnya, please tanya saya Mas Amin. Please kata siapapun, saya siap jelaskan. Saya siap berdebat dengan siapa yang mau berbicara tentang syariah. Saya siap berdebat. Jelek-jelek aku ya orang bodoh-bodoh amat. Jelek-jelek aku ya sekolah ya, itu ya. Jelek aku belajar kitab, juga belajar usul fikih, aku juga belajar. Soal tadi tafsir 1, tafsir 2, saya juga belajar. Artinya teman-teman please kalau Anda kok selama ini belum berangkat, saya nggak tahu teman-teman selama ini kan banyak, tapi ini cuma berapa, betul? Apakah nggak punya duit? Saya katakan kalau nggak punya duit. Maka kalau teman akan ikut, please mulai sesok nabung satu saksi. Atau bakso itu sebenarnya. Kalau itu masalah uang, masalah lapor atau izin, minta. Oh ini untuk kebaikan kok. Dari awal jajari, Pak Musa tak itu gitu. Jajari tak minta dulu. Jajari dulu. Aku masih banyak dosa Pak. Aku justru banyak dosa. Di sana kesempatan untuk mohon ampun, munajat. Wah kau langsung nangis, gelo-gelo ini mesti kakak dosa pasti gitu. Iya, iya, saya pimpinnya merelakan uang liat nyewa, kan aku gitu. Apa aku? Saya tukang zina, tukang pasang aku gitu, iya. Tapi mereka bisanya sadar dosa yang selalu jadi beban dia bisa lepas kan itu malah ngabreksi katarsis gitu. Ya kan, mobil dulu gugurkan kandungan macam-macam kan kita punya masa lalu teman-teman. Maka termasuk saudara yang punya masa lalu yang kelak wajib kolak. Biar apa? Saudara clear, aku ingin dosa bukti sehingga patuh sama Allah. Karena jika tidak, kita punya kesilap loh, kita punya banyak dosa teman-teman. Kesilap rasa biasa weh, dan itu bercerita loh, tenang ya Allah. Nah di sana tenang ya Allah, clear. Nah kita juga ada orang kok coba. Kenapa kita nggak melakukan pengakuan dosa? Siap menyiapkan diri siap? Iya tukang dosa. Kapok kapan gitu. Tapi kenapa ya Pak? Beda apa ini kan nafsi usahaku sama Allah, betul ya? Aku mau jadi orang apa? Nggak selesai. Saya ngerti kan cuma aku tak selesai, betul? Ya justru kita punya masalah itu harus diselesaikan, enggak ngendem terus betul-betul. Oh iya, kita masing-masing diri kita punya rahasia-rahasia kok, tenang aja. Ya wes kita clearkan, Bismillah Allah minta ampun, selesai Inna Allah Ghafurur Rahim. Nah maka teman-teman hati-hati, kembali ke sini sedikit supaya menutup. Saya takut saudara-saudara kalau kita tak sering
bermain di sini, bermain di theta, delta, ini memori masa lalu. Kita di sini terus. Saat hidup itu nggak ada masalah. Saat hidup kita baik-baik aja. Pakai mono, nonton orang banyak masalah. Sukanya musik-musik yang beatnya cepat duduk gitu. Oke. Terus ada yang suka dangdut, teman-teman. Hati-hati, ada penggemar dangdut. Sorry, jangan-jangan Anda banyak masalah. Banyak teman. Dangdut musik. Salah. Kenapa? Itu kan ketika bulan duduk gitu. Itu kan perlu pemakaian di sini, teman-teman. Agak ini serius teman-teman, saya nggak artinya dangdut bukan. Saya suka dengan semua jenis musik, semua genre musik. Tapi musik-musik yang hentak-hentak itu, sesekali itu sudah semangat boleh. Tapi kalau sudah hentak-hentak terus, Anda sedang pelatihan. Karena ini enak, wali. Coba kalau Anda melarikan, ketawa-ketawa gitu. Ini kan yang melarikan dari, kalau duduk di maka dia nggak seru diajak zikir. Diajak lembut-lembut kan, maka kalau masuk sudah selesai. Anda nggak mau bilang bahwa jangan-jangan itu. Diri Anda nahan. Sorry. Diri Anda nahan sendiri. Karena nggak mampu nanti gitu. Itu bahasanya adalah kesalahan. Boleh jadi Anda nggak salah bukan Anda yakin. Bukan Anda nggak ingin jadi orang baik masyarakat. Tapi ada diri Anda menahan hati. Karena begitu itu nanti di sini tetapi ini kan tubuh kita punya mekanisme, sel mekanisme untuk jaga diri. Boleh saya ngomong gini, boleh ya teman-teman? Suatu kebaikan teman. Iya, hati-hati. Kalau Anda musik, Anda lakunya kayak adem, yang senyap, yang hening. Jangan-jangan waktu tubuh Anda melindungi diri Anda agar ini menyakitkan soalnya teman-teman. Ini menyakitkan ini. Yang masalah kan menyakitkan banget. Tapi ini jika tidak kita buka, tidak kita ruang untuk keluar, sampai kapan pun jadi penyakit bagi Anda. Ketika kemarin teman-teman, ketika Moses bicara orang tua, Robi itu orang tua. Moses bilang bagi saya, ini ingat saya. Kita banyak yang belum selesai dengan masalah kita, teman-teman. Kita banyak belum selesai dengan masalah kita. Kita orang tua, kita kan sayang orang tua, tapi kita juga benci sama orang tua, jadi. Kenapa? Ingat saya kita masa kecil kita, teman-teman. Ini kalau kita selesaikan, ganggu, wes percaya. Please. Yuk, teman-teman, mulai hari ini setiap hari kawat, siap ya? Setiap hari kita mulai latihan, kalau oke, nanti pekanan bulan, silahkan bulan yang nangis kalau jadi mall, saudara ya. Oh no, kayak ibu titik nih baju biru, kungkung kalau nih, kecita kalau. Kamu dewan asal dewan, karena begitu kau, mana ya kalau nih bukit cinta nih jago kan, papai, malah papa, masih gitu. Dewi awes, kalau goncengan ya bu, tetap bukit cinta wes, dengan aku tak dikono-kono, awes dewi sajam, lu mau dewi, orang yang ngomong tos, HP lo oke nih, berbagasi, wes jangan dewi, itu sudah orang menyebut healing. Healing itu begitu. Healing itu masuk dalam kedalaman loh, wes ini mindfulness tuh healing. Lo mau baru mau kono bukit cinta kono, wes, tapi baru dewi lo. Sajam lagi lo, wes apapun. Betul teman-teman, saya baru ketemu kalimat ini Mas Wili. Jangan sebagian Anda jadi pengen khawatir saja. Duit ya, tapi enggak. Kenapa? Bahwa sadar Anda melindungi masa lalu Anda. Bahwa sadar Anda melindungi masa ada yang menarik Anda agar tidak ikut. Rela menghidup tahunan. Rela menghidup tahunan. Rela menghidup itu bertahun-tahun kalau nggak diselesaikan. Jangan-jangan itu, jangan-jangan. Aku baru ini. Jangan ada satu aku ingin maju, ingin konten, ingin tapi ada sesuatu yang menghambat. Wes paksa saja untuk melihatkan tahun depan ikut. Sepakat ya? Sepakat. Kalau ada
Ada pertanyaan-pertanyaan tentang khawatir, tanya saya Mas Amin. Saya siap beradu. Selamat berlatih teman-teman. Khawatir setiap hari, siap ya? Tidak alon-alon, tidak pas buru-buru alon-alon, darah gede mati. Modal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Diperlambat langkah, selalu cara perlambat langkah, apapun dilakukan. Demikian teman-teman, semoga kita menjadi manusia-manusia yang terus berkesadaran untuk terus merubah diri menjadi lebih baik. Amin ya. Kita punya kekuatan untuk terus berbenah, punya kekuatan untuk dandan awal. Sepakat ya? Sepakat? Ya, terima kasih teman-teman. Selamat terus praktek-praktek, rasakan betul-betul kebahagiaan di dalam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.